Bukan sekali dua kali Indonesia bermimpi memiliki mobil nasional. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, harapan itu datang dan pergi, meninggalkan jejak semangat sekaligus tanda tanya. Kini mimpi itu kembali menyala. Presiden Prabowo Subianto menyalakan kembali asa untuk menghadirkan kendaraan buatan anak bangsa. Apakah kali ini mimpi itu akan benar-benar melaju di jalan nyata, bukan sekadar berhenti di garis start? Mimpi besar merintis mobil buatan dalam negeri faktanya sudah lama digaungkan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto saja, setidaknya ada 5 merek mobil yang digadang-gadang sebagai mobil nasional, yakni Maleo, Timor, Cakra, Nenggala, dan Bakri. Maleo merupakan proyek yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996 tentang mobil nasional. Adalah B.J. Habibie yang saat itu menjabat Menristek membuat desain pertama Mopnas bernama Maleo tahun 1996. Proses perancangan maupun pembuatannya termasuk uji coba dilakukan di Indonesia dan finishing di Australia. Belum sempat dipasarkan, mimpi membangun Maleo justru menguap begitu saja menyusul munculnya wacana pembuatan mobil nasional lainnya yakni Timor, yang merupakan produk PT Timor Putra Nasional, perusahaan yang didirikan oleh Tommy Soeharto. Namun nyatanya proyek Timor tumbang termakan krisis multidimensi. Proyek itu masuk dalam program yang mesti dihentikan sesuai kesepakatan Presiden Soeharto dan IMF untuk mereformasi perekonomian Indonesia yang sakit dihajar krisis. Proyek yang awalnya direncanakan sebagai produsen mobil nasional itu belakangan dianggap sebagai bentuk KKN yang paling canggih, sistematis, dan terorganisasi di era Orde Baru. Proyek itu dianggap juga merusakkan perekonomian nasional. Situasi ini akhirnya meruntuhkan mimpi memiliki mobil nasional seiring tumbangnya rezim Soeharto. Puluhan tahun berikutnya, Presiden Joko Widodo seolah membangkitkan lagi mimpi membuat mobil nasional. Bahkan saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jokowi terpantau menggunakan SUV bermerek Kiat SMK sebagai mobil dinasnya. Pada September 2019, Jokowi meresmikan fasilitas produksi dan produk mobil SMK di Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintahannya yakin produk SMK bisa bersaing di pasar otomotif dan berharap peresmian pabrik ini akan membawa dampak bagi perekonomian termasuk membuka lapangan pekerjaan baru. PT Solo Manufaktur Kreasi di Boyolali disebut akan memproduksi pick-up Bima SMK. Pada tahun pertama, PT SMK akan memproduksi 3.500 unit dengan kapasitas produksi 12.000 per tahun. Namun selama 10 tahun masa jabatannya hingga selepas jabatannya, gaung SMK nampaknya makin samar terdengar. Usai Jokowi turun takhta, Presiden Prabowo Subianto kembali menggaungkan wacana membangun mobil nasional dalam 3 tahun ke depan. Wacana ini sekali lagi menjadi ujian serius terkait arah industrialisasi Indonesia. Di satu sisi, proyek ini menjanjikan kebangkitan kemandirian industri otomotif dalam negeri. Namun di sisi lain, fondasi rantai pasok dan kesiapan teknologi masih menjadi tantangan besar. Pengamat otomotif Yanes Martinus Pasaribu menilai target 3 tahun untuk membangun mobil nasional adalah target yang sangat agresif, meski tetap punya peluang realistis pada fase awal. Platform kendaraan maung yang telah dikembangkan sejak 2018 dapat menjadi titik pijak pertama menuju kendaraan nasional. Tantangan terbesarnya bukan pada kemampuan merakit kendaraan, melainkan pada kedalaman dan keandalan rantai pasok komponen utama. Menurut Yanes, jika peta jalan dijalankan konsisten, dalam waktu 5-7 tahun Indonesia dapat memiliki industri otomotif nasional yang matang dengan tingkat komponen dalam negeri mencapai 70-80%. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika pemerintah berani mengunci volume permintaan, mendukung investasi research and development, dan menjamin kepastian bagi industri komponen. Membangun mobil nasional bukan hanya tentang menciptakan kendaraan, tetapi tentang menyalakan kembali semangat kemandirian bangsa. Tantangannya besar, jalannya panjang, namun bukan berarti mustahil. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, riset yang berkelanjutan, dan komitmen bersama, mimpi ini bisa benar-benar menjadi nyata. Semoga kali ini langkah kecil menuju mobil karya anak bangsa menjadi awal dari perjalanan besar menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan percaya pada kekuatan sendiri.